dipersembahkan oleh... Nah, tadi juga dibahas ada maraknya body shaming pas lagi di tongkrongan. Segitu juga ternyata orangnya nggak marah lagi ya. Tapi ya balik lagi ya, Koko pengen dari sudut pandang yang nyebutnya dulu nih, yang ngucapnya. Karena kan salah satu tanda bukti keimanan itu adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik atau diam. Nabi kan waktu di riwayat yang lain, diriwayatkan di hadis yang lain bahwa beliau dikasih lihat isi neraka, lalu ditanya apa sih yang bikin orang paling banyak masuk situ? Kan selain syahwat, kelamin, salah satunya adalah mulut nih. Maka yuklah, kalau nggak perlu diomong, nggak perlu diucap, nggak usah keluar dari mulut kita. Apalagi itu jadi inat. Tapi orangnya nggak marah kok, tetap aja sia-sia kan? Keluar dari mulut kita sesuatu yang nggak manfaat. Dan bisa jadi ternyata dia memendam di dalam, ya, kesel, benci, dan yang lain-lain. Ada yang nggak benci sama orangnya, tapi kalau malah jadi bencinya ke Allah, kenapa juga sih Allah nyiptain aku jadi kayak begini? Wah, ini kan jadi masalah lebih besar juga, ya kan? Apalagi ya mulut kita ini akan dihisap banget ya. Buat yang akhirnya dihina juga jangan khawatir lah. Sepahit apapun itu, insya Allah itu kalau nggak jadi penggugur dosa, jadi peninggi derajat di hadapan Allah. Bisa jadi nanti ada hari yang berkata, Alhamdulillah ya Allah, untung bibirku kayak gini. Aku jadi lebih mudah masuk surga gara-gara banyak dihina orang. Dosa-dosaku jadi diangkutin sama orang-orang. Ingat kan, setiap kali kita ngehina orang, pahala kita ditransfer ke dia. Pahala kita habis, dosa dia diangkut sama kita. Coba, tuh repot. Ya kan? So, apalagi yang mau diobrolin? Ini kok tadi kan ada bahas ini kalau misalkan orang yang Operasi. dari lahir Pasti, dia ada kekurangan gitu. Kan boleh kan untuk melakukan operasi karena biar nggak ada itulah gangguan di apapun itu. Kalau misalkan dia aji mumpung. Nah, itu kan boleh ya udah sekalian aja lah dicantikin lebih cantik lagi gitu. Itu boleh atau enggak? Kalau pas dioperasi kebetulan rezekinya dapatnya jadi bagus sekalian, ya sudah itu mah ya. Tapi kan sekali lagi tujuannya nih, pengen apa nih? Karena kalau ketika dia pengen cantik, cantiknya menurut standar siapa dulu? Karena kalau misalnya cantik atau bagusnya menurut standar Allah, itu mohon maaf ya, sumbing itu sudah yang terbaik untuk kamu gitu. Iya kan? Menurut standar Allah. Tapi kalau itu bikin kamu jadi kotor hati terus, sedih terus, ngambek terus, nggak bisa move on, ya sudah. Apalagi kalau tadi ada masalah kesehatan kan, pencernaan kan, ya sudah. Jadi kalau akhirnya yang dikejar mulut makhluk, pujian makhluk, yaitu sendiri, nanti capek sendiri. Lagian kalau mohon maaf ya, ketika akhirnya orang fisiknya kata orang tidak bagus, jelek, dan yang lain sebagaimana macamnya, itu pertolongan tahu dari Allah. Kenapa gitu? Ya karena mohon maaf kata orang fisiknya jelek, nggak ada yang mau ngajak pacaran. Iya juga. Jadi peluang berzinanya lebih sedikit. Coba ada laki-laki misalkan tampan, ya. Terus gara-gara tampan, perempuan banyak mau merelakan tubuhnya untuk dirinya, ya. Orang tadinya nggak mau maksiat jadi ada yang ngajak gas lah jadinya. Malah jadi lebih tergelincir. Bukan, dan juga kalau misal sudah terlahir tampan dari sononya juga ya udah nggak apa-apa. Jadi tinggal digunain ketampanannya ya udah untuk kebaikan, ya. Gara-gara dia posisinya kayak begitu, ya akhirnya followers jadi banyak gara-gara dia ganteng misalkan. Ya sudah, gara-gara setelah followernya jadi banyak, followernya itu digunakan untuk jadi dakwah. Hai followersku, yuk kita ingat sama Allah, yuk kita ngaji. Ya sudah kan, dia juga nggak bisa milih lahir di keluarga kayak gitu. Tapi ya lagi nggak. Izin nanya kok kalau ini kalau misalkan pendapat Koko, kalau sekiranya dari misalkan Koko sebagai POV korban, Koko akan melakukan apa gitu? Ya sudah, diemin dulu aja, terima aja, sambil ingetin, tenangin hati ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih penggugur dosanya ya Allah. Terima kasih penggugur dosanya. Ya sudah, gitu dulu aja. Mau balas juga ngapain? Nah, istilahnya kan kalau marah kan kita ngerasa sebetulnya. Kayak misalkan, punten orangnya memang secara fisik bobotnya ringan, tahu-tahu dengan badan yang kering, kurus kering kayak gitu, tahu-tahu dihina. Gendut, yang ada malah bingung. Saya gendut belah mana aja? Orang bentuknya aja kayak begini gitu. Atau misalkan benar-benar ya emang lagi banyak makan gitu, terus badannya membesar. Dibilang, ceking. Iya, ada. Lu manggil gua, kan bingung ya kan? Ya udah gitu. Jadi kalau misalnya dikatain, nyet, apa? Berarti ngerasa mirip. Enggak, tenang aja. Jadi hati-hati ya masalah lisan ini. Nggak usah lah, jangan. Karena ini mulut bisa jadi membahayakan kita.
Ada nggak sih kok kisah-kisah Nabi zaman dulu yang terkait body shaming? Ya, orang-orang terdahulu ada generasi terbaik ya yang didampingi Nabi, dan mereka orang-orang beriman mukmin. Tapi itu dia, orang mukmin itu bukan nggak bisa bikin dosa, tapi mereka memang tidak akan berdusta. Bahkan memang ada riwayat sih dulu, sebagaimana dulu Aisyah radhiyallahu anha, salah seorang ummahatul mukminin, istrinya Nabi, menghina salah satu berucap yang tidak enak lah terhadap Safiyah binti Huyai. Ini salah satu istri Nabi yang lain yang disebutkan tangannya pendek gitu. Lalu Nabi menegur ya, ngasih tahu bahwa ucapanmu itu sangat kotor, yang kalau ucapan itu diceburkan ke air laut akan berubah warnanya, merubah rasanya ya. Dan terlepas itu semua ya, banyak sekali keutamaan Ibunda Aisyah yang lain. Dan apalagi memang kan beliau masih sangat muda ya, dan didorong kecemburuan. Hikmahnya sebetulnya dari kisah itu adalah bagaimana wanita itu ketika sayang memang bisa cemburu ya. Maka ketika cemburu kepada Khadijah juga disebutkan kan, dia tua, keriput gitu kan. Tapi sekali lagi, ketika dibandingkan dengan keutamaan yang lain juga masih amat sangat banyak. Beliau ahli ilmu, bayangin aja hadis Bukhari itu ada sekitar 7 ribuan. Nah, sedangkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan kurang lebih sekitar 2 ribuan hadis ulama wanita yang tidak tertandingi ya. Dan kalaupun menghina itu dia memang ya secara fisik memang seperti itu. Tapi ketika bertemu ya tidak benci sama sekali. Murni hanya karena ya aku cemburu nih suamiku misalkan kepada yang lain, walaupun itu istrinya juga ya. Makanya ini ada pelajaran di situ untuk Nabi itu tidak akan pernah membiarkan kezaliman. Nabi mah jangankan fisik orang yang akhirnya bisa bikin orang sakit hati ya. Makanan nggak enak beliau nggak suka aja nggak pernah dihina. Apalagi ya orang yang bisa kita ucap yang niatnya aja padahal nggak gitu tapi bisa nyakitin gitu kan. Jadi kita harus mesti dijaga juga ya, hati-hati. Ada lagi nggak yang diobrolin? Kalau kayak gitu, Kang Firhan, sebelumnya Kodio minta maaf ya. Kodio nggak ada maksud untuk body shaming. Ya. Niatnya cuma untuk? Niatnya untuk memotivasi Kang Firhan aja. Jadi Kang Firhan jangan merasa terlukai ya Kang Firhan. Iya. Salaman dulu biar Kalau pengen termotivasi ini dong bayarin member gymnya itu. Nah itu bisa. boleh. Iya boleh. Insyaallah. Itu saya di rumah aja push up, push enak Kan lari. ini nggak lengkap alatnya. Itu alasan aja sih. Ya, iya. Jujur sekali ya. Ya Masya Allah. Ya. Maaf ya Kang ya. Udah kan enak saling ngapain. Udah nggak ada no hard feeling lah. Tidak ada sakit Depannya hati. dia juga bakal jaga lisan deh. Supaya nggak asal bunyi. Dilamban gitu. Jangan. Oh enggak, kirain. Jahit. Oke boleh. Oke. Sama ini kok mau Apa nanya. tuh? Kalau memang dia sengaja untuk menyinggung orangnya supaya ya orangnya tuh sadar gitu bahwa tubuh tuh harus dirawat, dijaga gitu. Tapi dia nggak sadar-sadar udah disinggung, dikatain gimana juga dia kayak susah lah Iya, bebal iya, gitu. Ini Itu boleh gimana kita kok? bahas nih. Tapi sebelum itu kita jeda dulu sebentar ya. Break. Nanti kita balik lagi di Asmaul Husna Metro TV. Dipersembahkan oleh